Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang dapat bersama-sama kembali dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita pada saat ini. Mari kita segera memulaikan dengan mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir dalam hati dan pikiran kita. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kembali pada saat ini kami anak-anak-Mu dapat bersama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pembahasan sekolah sahabat yang kami akan pelajari bersama dapat memberikan kekuatan yang pasti dalam kehidupan kami untuk terus bertahan, tetap memiliki iman yang Engkau sudah berikan kepada kami dan membawa kami kepada kesetiaan hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang hamba bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali pada sepanjang minggu ini ya, kita mempelajari tentang pembahasan terakhir dari kitab Yosua ya, dengan satu judul, pilihlah pada hari ini ya. Pilihlah pada hari ini, itu anjuran atau ajakan Yosua. Kalian bebas ya, kalian bebas untuk memilih apakah Allah-Allah lain yang bahkan sudah ada di antara kalian, atau memilih Tuhan Allah yang telah menuntun kita keluar dari Mesir hingga telah tiba di tanah Kanaan ini. Jadi pada pelajaran kita yang terakhir pada saat ini, kita akan membahas tentang pelajaran tentang mengakhiri dengan baik. Mengakhiri dengan baik. Itulah judul pembahasan kita untuk hari ini, ya, pada hari Kamis ini ya. Jadi kita lihat apa yang telah dituliskan dan kita dapat simpulkan dari apa yang dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Kesimpulannya adalah bahwa bagian penutup kisah Yosua mencatat kematian dan penguburan Yosua, Eleazar imam besar, serta tulang-tulang Yusuf. Ada 3 penguburan yang terjadi bersamaan ya. Dikuburkanlah si Yosua, Eleazar yang selalu menemani Yosua, dan kemudian siapa? Tulang-tulang Yusuf yang telah dibawa dari Mesir ya, udah ratusan tahun ya. Tulang-tulang Yusuf itu ada, dan pada saat itulah mereka menguburkan tulang-tulang Yusuf bersama dengan Eleazar dan juga Yosua. Nah, catatan ini bukan sekedar laporan sejarah, melainkan refleksi teologis yang menghubungkan masa lalu dari zaman Yusuf yang telah menyelamatkan keluarganya ya, menyelamatkan umat-umat Tuhan pada saat itu ya, keluarganya dari kelaparan di Kanaan pergi ke Mesir ya. Jaminan kesetiaan Tuhan telah terjadi melalui Yusuf. Nah, sekarang apa? Masa kini dalam arti apa? Masa kini di zaman Yosua ya. Pada saat itu, di zaman Yosua itu dihubungkan. Dan kemudian ke masa depan umat-umat Allah. Kalau mereka tetap memilih Tuhan, setia kepada Tuhan, maka mereka dapat mengalami keselamatan yang Tuhan telah berikan di waktu-waktu yang lalu. Nah, penguburan para pemimpin di tanah warisan mereka menandai berakhirnya masa pengembaraan dan menegaskan bahwa janji-janji Allah kepada para leluhur telah digenapi sepenuhnya, telah digenapi sebelumnya. Kesetiaan Tuhan menjadi benang merah yang menghubungkan ya, benang merah yang mengikat seluruh sejarah Israel dari panggilan para bapa leluhur mulai dari Abraham hingga kehidupan bangsa itu di tanah perjanjian. Penutup kitab ini juga berfungsi sebagai jembatan menuju ke masa depan. Menuju masa depan. Satu fase besar dalam sejarah Israel telah selesai. Namun era atau keberlangsungan umat Allah tidak dijamin secara otomatis. Kita bisa memulai dengan iman, tapi kita bisa keluar dari iman. Ya. Kita tidak sekali selamat, terus-menerus diselamatkan. Tidak, kita tetap memiliki pilihan untuk keluar dari keselamatan yang kita sudah pada mulanya terima dari Tuhan. Itulah ya. Jadi keberlangsungan umat Allah itu tidak dijamin secara otomatis. Ya, karena masih ada pilihan-pilihan yang terus dapat kita buat. Nah, masa depan Israel akan ditentukan oleh kesetiaan generasi berikutnya. Apakah mereka tetap berpegang pada Tuhan? Apakah mereka akan menyelesaikan tugas yang belum tuntas saat itu? Dan apa mereka dapat terus menjaga diri dari penyembahan berhala, Kesetiaan generasi pada zaman Yosua telah menjadi teladan ya. Tetapi teladan tersebut tidak menggantikan keputusan-keputusan iman generasi-generasi selanjutnya. Dan pesan ini bersifat universal dan lintas zaman. Bukan hanya untuk umat-umat Israel di zaman Yosua, tapi hingga bagi saudara dan saya saat ini. Umat Allah di setiap generasi selalu berada dalam satu generasi dari
kepunahan. Artinya kalau kita tidak setia zaman kita, maka pada saat kita mati, maka keselamatan yang tadinya mungkin kita sudah miliki, kalau kita tidak setia, kita keluar dari keselamatan tersebut, maka itu tidak dapat dipaksakan kita untuk selamat. Kalau kita pada mulanya yang sudah selamat dan kemudian tidak mau selamat, ya tidak bisa dipaksakan ya. Jadi umat Allah di setiap generasi selalu berada dalam satu generasi dari kepunahan secara rohani jika iman tidak diteruskan dengan setia. Karena itu, kitab Yosua menantang setiap pembaca untuk bertanya, apakah saudara dan saya akan hidup setia kepada kebenaran yang telah diwariskan atau kita menyia-nyiakannya. Keberhasilan rohani itu tidak bergantung pada warisan masa lalu. Melainkan pada respons setiap harinya, respons harian terhadap kehendak Allah. Yosua, refleksi bagi kita ya. Yosua digambarkan sebagai seorang yang mengakhiri hidupnya dengan baik. Sejalan dengan pengakuan Paulus bahwa ia telah bertanding dalam pertandingan yang baik. Dan kunci keberhasilannya terletak pada kesetiaan seumur hidup. Jadi bukan hanya pada mulanya, yang mungkin jatuh bangun ya. Yosua juga pada saat kita tahu dalam kisah kekalahan mereka di kota Ai, mereka tidak bertanya kepada Tuhan dan seperti mereka waktu mengalahkan kota Yeriko. Jadi ada kelemahan-kelemahan Yosua juga ya. Tapi kunci keberhasilannya terletak pada kesetiaannya seumur hidup kepada Tuhan dan ketaatan yang konsisten pada firman-Nya, termasuk konsisten dalam arti apa? Kalau kita bersalah, kita bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan. Itulah konsisten kepada firman Tuhan yang dapat mengajak kita untuk bertobat. Nah, pesan akhirnya mengajak setiap orang percaya untuk membuat keputusan yang sadar hari ini dan setiap hari kita, agar kita dapat menyelesaikan perjalanan iman dengan keyakinan, keselamatan dan kesetiaan yang sama. Satu judul pelajaran yang bagus sekali untuk di akhir ya, pelajaran kita tentang kitab Yosua dan juga menjelang akhir tahun 2025 ini. Adakah kita mengakhiri dengan baik? Adakah kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik ya? Seperti Yosua ya. Seperti Yosua, dia telah mengakhiri dengan baik. Ya, dan inilah tambahan kita dalam pelajaran kita saat ini ya. Dalam Yosua 24 ayat 29 dan 30 dikatakan, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, saat dia mengajak umat-umat Tuhan untuk tetap setia, jangan menyembah ilah lain ya. Pilih pada hari ini siapa yang kamu sembah ya. Sesudah peristiwa-peristiwa dia berkhotbah itu, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Dan gambar yang Anda lihat ini adalah gambar yang penemuan arkeologi saat ini di bagian namanya tempat yang namanya Kirbet Tibna di West Bank ya di Israel. Jadi inilah sekarang arkeologi sedang memusatkan untuk melihat ini kemungkinan besar adalah kuburan daripada Yosua ya. Kuburan daripada Yosua yang anyway mungkin kita tidak fokus kepada arkeologi itu, tapi kita lihat bagaimana Yosua yang mati di dalam iman ya. Pada saat umur berapa? 110 tahun. Cukup panjang umurnya ya. Tapi hamba yang ini mati. Tapi pelayanan itu berlanjut ya. Yosua mengajak umat-umat Tuhan. Ya, mulai dari era sesudah dia untuk terus. Walaupun saya akan mati. Ya, walaupun saya mati. Tapi bukan berarti kesetiaan Allah juga mati bersama dengan saya. Allah yang setia akan bersama-sama dengan kalian. Asal kalian meneruskan iman kalian yang sudah kalian lihat dari apa yang telah Allah buat kepada kalian. Itulah kata-kata terakhir Yosua kepada umat-umat Tuhan saat itu. Jadi kitab Yosua itu berakhir. Ya, Yosua 24 itu berakhir, Fatsal itu berakhir. Seperti halnya dimulai dengan menyoroti kematian seseorang. Ya, kalau kita lihat kitab Yosua Fatsal 1 dimulai dengan kematian Musa. Ya, dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Saat Musa mati, Yosua itu adalah hamba, bukan Tuhan, tapi hamba Musa. Ya. Hamba daripada Musa. Tapi kemudian kita lihat apa? Di akhir kehidupan daripada Yosua. Dan di akhir daripada kitab Yosua, Fatsal 24,
kita lihat juga ada kematian daripada Yosua dan juga Eliezer, dan juga tulang-tulang daripada Yusuf dikuburkan juga pada saat bersama tiga upacara penguburan pada saat itu ya. Tapi inilah ya, jadi kitab dimulai dengan kematian seseorang, disorot ya, kematian Musa dalam kitab Fatsal yang pertama kitab Yosua, dan di Fatsal terakhir kita lihat kematian daripada Yosua dan Eliezer ya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan, bukan lagi hamba Musa, tapi dia telah menjadi hamba Tuhan itu. Ketika berumur 110 tahun, juga Eliezer bin Harun, anak daripada Harun itu mati. Tapi itu pelayanan harus terus berlanjut ya. Perjalanan kehidupan umat-umat Tuhan itu bukan berakhir pada saat seorang pemimpin mati. Jadi pada saat kehidupan ya umat-umat Tuhan yang ada dalam dunia ini, kematian yang akan pasti dialami oleh para pemimpin kalau Yesus belum datang ya. Tapi biarlah itu terus membawa umat-umat Tuhan yang walaupun pemimpin mereka itu sudah mati, tetapi mereka terus berjalan dengan pemimpin utama kita, yaitu Allah sendiri. Pemimpin utama kita adalah Allah. Itulah sebabnya setelah kematiannya ayat 31 dalam Yosua Fatsal 24 kemudian katakan apa ya? Orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal. Jadi para pemimpin yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi inilah ya, yang utama di sini adalah bukan hanya adanya pemimpin, tapi adanya pengenalan akan Tuhan. Ya, bukan hanya pemimpin yang baik itu akan menuntun, tentu saja pemimpin baik itu menuntun umat-umat Tuhan berada dalam jalan yang baik, jalan yang benar. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu yang utama. Jadi pemimpin boleh mati, tapi pelayanan umat-umat Tuhan itu akan terus berlanjut karena adanya pengenalan akan Allah yang telah memimpin para pemimpin yang memimpin kita dengan kata lainnya. Dan itulah yang terjadi. Jadi coba kita lihat ya. Coba kita lihat bagaimana cukup signifikan antara kalau kita menghubungkan antara Yosua dan Yusuf ya. Yosua sama-sama ya istilahnya seperti Yusuf dan Yesus. Artinya Yosua itu nama di perjanjian lama Ibrani itu Joshua. Yesus itu nama bahasa apa? Bahasa perjanjian baru, yaitu bahasa Greka atau bahasa Yunani. Tapi arti daripada Yosua dan Yesus itu sama. Yosua dan Yesus artinya sama. Dan baik dan Yosua dan Yesus dan Yusuf itu, maksud saya Yosua, di akhir hidupnya itu dihubungkanlah si Yosua itu dengan si Yusuf. Ya. Seperti Yesus juga berhubungan dengan ayahnya yang bernama Yusuf. Gitu ya dengan kata lain. Jadi kita lihat pada saat yang bersamaan, kenapa harus disebutkan Yosua lalu dihubungkan dengan Yusuf? Kenapa dia tidak dihubungkan dengan Yakub atau Abraham? Kenapa hanya dengan Yusuf? Cukup signifikan, karena ada hal yang sangat signifikan ya tentang Yosua dan Yusuf. Nah, catatan kematian Yosua itu diikuti dengan catatan penguburan daripada siapa? Penguburan daripada Yusuf ya. Yosua 24:29, sesudah peristiwa-peristiwa ini maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Dan itu juga kita lihat bagaimana Yosua 24 ayat 32 di Fatsal yang sama berbicara bahwa tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub. Jadi kalau kita lihat poin yang pertama, ya, bagaimana signifikansinya adalah Yusuf telah membawa umat pilihan Tuhan itu diselamatkan ya, dari kelaparan di tanah Kanaan waktu itu untuk pergi ke Mesir. Ya. Lalu kemudian Yosua juga apa? Yosua juga telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Ke tanah perjanjian yang dijanjikan. Jadi sama-sama memenuhi tugas kehidupan mereka masing-masing. Dan bukan itu saja. Ya, penguburan daripada Yusuf itu seperti pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini katakan itu merupakan satu tanda bahwa janji Allah untuk membawa Israel ke tanah perjanjian itu telah terpenuhi. Ya, itu poin pertama. Ya. Bagaimana kedua tokoh ini Yosua dan Yusuf itu dapat kita hubungkan. Signifikansi kedua ya, tentang catatan kematian Yusuf diikuti dengan catatan penguburan daripada catatan kematian Yosua diikuti dengan catatan penguburan Yusuf adalah bagaimana ada persamaan lainnya dari antara kedua dalam tanda kutip juru selamat ini, juru selamat perjanjian
lama ini. Yang satu membawa keluarganya diselamatkan dari kelaparan, yang satu membawa bangsa Israel memenuhi janji Tuhan untuk berada di tanah perjanjian, diselamatkan hingga tiba di tanah perjanjian. Nah, berikutnya apa lagi? Coba kita lihat signifikansi. Coba kita lihat dalam Yosua 24 ayat 29, saat Yosua mati, dia berusia berapa? 110 tahun. 110 tahun ya. Dan bagaimana dengan Yusuf? Apa hubungannya Yosua yang mati 110 tahun dengan Yusuf? Karena Yusuf juga mati saat dia berusia 110 tahun ya. Kejadian 50 ayat 26 katakan, kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya kemudian dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Ya. Dan ini menandakan bagaimana mereka itu bukan hanya sebagai tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh umat Allah saat itu yang berumur panjang, ya, tapi artinya mereka juga diberkati ya. Seperti Yusuf, Yosua juga adalah pemimpin yang diberkati. Apa artinya? Kenapa? Karena berkat Tuhan itu juga dapat ditujukan kepada orang yang berumur panjang 110 seperti Yosua dan Yusuf ya. Berkat Allah itu ada hubungannya dengan apa? Umur panjang. Dalam Mazmur 91 ayat 16 katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi berkat hadiah Tuhan itu dapat berupa umur yang panjang, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tapi lebih daripada sekedar berkat Tuhan, persamaan yang dapat kita lihat ketiga dan yang paling utama ya, bukan hanya mereka telah membawa bangsa Israel kepada janji keselamatan daripada Tuhan, sama-sama memiliki umur yang sama, 110, umur yang panjang, berkat Tuhan. Tapi kepersamaan lain adalah bahwa mereka berdua masing-masing telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Itu yang utama, mengakhiri pertandingan iman yang baik. Seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kemudian ya. Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iman tersebut pada saat kita miliki, saat kita menerima janji Tuhan atau diselamatkan ya, pada saat kita menerima Yesus Kristus, itu harus terus dipelihara, dipupuk ya, terus dijaga. Pelajaran yang dari kitab Yosua kita pelajari bahwa iman itu harus kita jaga. Dengan kata lain, kita terus dengan kekuatan surga kita minta supaya kita terus memiliki kepercayaan, iman kepada Tuhan. Dan inilah yang utama, persamaan dari Yosua dan Yusuf ya. Sama-sama mengakhiri, memiliki garis akhir ya. Di akhir kehidupannya Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, dalam Yosua 24 ayat 15. Kamu bebas beribadah, kalau kemana, apa yang kamu mau pilih silakan. Ya, kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan kalau Anda melihat dalam kisah, di dalam kitab Kejadian 50 dan kemudian dituliskan kembali dalam kitab Ibrani 11 ayat 22, Yusuf juga mencapai garis akhir dengan iman. Dia percaya bahwa umat-umat Tuhan yang saat itu, pada saat dia menjelang kematiannya berada di Mesir, akan suatu saat itu akan dibawa oleh Tuhan dengan janji Tuhan untuk dibawa kembali kemana? Ke tanah perjanjian. Dan dia percaya hal tersebut ya. Itulah sebabnya Ibrani 11 ayat 22 katakan, karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Jangan kubur aku di Mesir ya. Jangan kubur di mumi saja. Mungkin Yusuf di mumi saat itu ya, dirempah-rempahi di mumi ya. Seperti kebiasaan orang Mesir. Tapi dia, tulang-tulangnya itu, muminya itu dibawa karena dia percaya dengan iman bahwa dia apa? Bahwa Tuhan akan kesetiaan Tuhan akan membawa umat-umatnya kembali ke tanah perjanjian. Itulah iman. Iman saat mereka menjelang kematian mereka sekalipun ya. Dan mereka telah mengakhiri iman ya, kehidupan mereka dengan iman yang terus berpegang kepada Tuhan. Dan ini penting sekali ya dalam kehidupan kerohanian kita. Kita semua saudara-saudari sekalian yang sedang beribadah saat ini, kita telah mungkin memulaikan dengan Tuhan. Kita memulaikan satu kehidupan iman. Kita menerima Yesus Kristus. Ada saat di mana kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Cukup bagus sekali itu. Tentu saja lebih baik kita mengambil keputusan ya, seperti Lao Tzu katakan ya. Perjalanan ribuan mil itu harus dimulai dengan satu langkah. Kita harus melangkah untuk menerima Yesus. Menerima Yesus. Memiliki iman untuk menerima kasih karunia Tuhan kita.
Tapi itu tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Kalau kita kemudian yang sudah, seperti saya selalu katakan, sudah memiliki boarding pass ya, untuk dapat naik pesawat. Tapi kemudian dalam perjalanan kita untuk mencari gate ya, atau ruang tunggu di pesawat yang akan bawa kita, kita keluar dari airport, wah kita bisa apa? Tidak capai tujuan kita ya. Jadi penting itu apa? Penting memulai satu langkah, tapi yang lebih penting adalah di mana akhir kita. Adakah kita masuk ke dalam apa? Keselamatan itu masuk ke dalam pesawat itu, dengan kata lain ya. Dan kita memperoleh keselamatan itu pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Jadi tidak heran ada satu statement juga katakan ya, bukan bagaimana Anda memulai yang penting. Tentu saja itu penting, tapi itu bukan yang paling penting. Boleh dengan kata lain saya katakan ya. It is not how you start that is important, but how well you finish. Tapi seberapa baik Anda menyelesaikannya. Rasul Paulus, dia mulai pada mulanya dia adalah pembunuh umat Kristen mula-mula ya. Dia pembunuh umat, dia tidak pada saat namanya disebutkan saat dialah yang menyebabkan Stefanus ya mati, martir pertama itu mati, dia yang menyebabkan. Tapi kemudian dia menjadi pemimpin, dan pada akhirnya Rasul Paulus mengakhiri pertandingan imannya, dan seperti kita tadi sudah baca ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus tuliskan itu dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Umat manusia saat ini percaya sekali tentang perlunya untuk kita mengakhiri setiap usaha kita, entah itu dalam bidang bisnis, dalam bidang pendidikan, investasi, dan lain sebagainya. Biarlah kita itu, istilah dunia saat ini adalah finishing strong, ya, kita mengakhiri dengan baik, ya. Seperti Yosua, ya, dia mengakhiri, mungkin mulanya dia cuma disebut sebagai abdi Musa. Pada saat kitab Yosua 1 ayat 1, pada saat kematian daripada Musa, Yosua itu disebut hanya sebagai hambanya Musa. Tapi kitab Yosua diakhiri dengan satu pernyataan bahwa Yosua yang pada mulanya disebut hanya sebagai hamba Musa, tapi pada akhirnya seperti Musa yang hamba Allah, Yosua juga disebut sebagai hamba Tuhan. Dia finishing strong ya, mengakhiri dengan baik ya. Di dalam dunia, bukan hanya dari ayat-ayat tadi kita sudah baca, orang-orang dunia tahu itu pentingnya apa yang disebut dengan recency effect. Kalau Anda belajar psikologi, Anda lihat bahwa kita mungkin dapat apa? Yang diingat, yang menjadi kenangan, memori daripada orang-orang itu apa yang terakhir terjadi. Jadi Anda bisa saja dengan kata lain bergumul dengan usaha bisnis Anda misalnya ya. Tapi kemudian pada saat Anda dalam pergumulan, tapi Anda bisa mencapai satu hasil yang baik dengan bisnis Anda, dan Anda mempresentasikan tentang bisnis tersebut. Yang terakhir setelah orang melihat hasil Anda, maka orang tidak mengingat apa perjuangan-perjuangan Anda sebelumnya. Yang mereka lihat adalah bahwa bisnis Anda itu telah berhasil. Dengan dunia olahraga demikian ya. Pada saat ada 38 mungkin pertandingan di Liga Inggris ya, misalnya ada 38 pertandingan, mungkin pada 6 pertandingan pertama seperti Aston Villa di Liga Inggris ya, kalah terus mereka ya. Bukan kalah, tapi masalah terus. Saya pikir waduh, Aston Villa ini bisa bahaya ini. Tapi sekarang akhirnya dia menjadi lebih kuat. Jadi yang paling penting yang diingat itu bukan sebelum pada 7 pertandingan pertama nggak pernah kalah seperti Liverpool ya. Kalau Anda yang suka sepak bola mungkin tahu ya. Orang nggak ingat lagi itu dia. Yang mereka mau ingat, adakah Liverpool itu menjelang akhir itu akan memiliki kekuatan yang menyebabkan mereka menjadi juara Liga Inggris. Jadi yang pentingnya itu adalah akhirnya, dengan kata lain, yang menjadi kenangan bagi orang ya pada saat memperoleh kemenangan itu bukan lagi yang susah-susah perjuangan itu akan menjadi masa lalu yang pahit mungkin, tetapi yang akan diingat adalah apa yang dihasilkan. Recent dari kata recent ya, recency effect. Jadi dengan kata lain, dari recency effect ini dapat kita lihat bahwa meskipun awal yang baik itu sangat penting untuk fondasi dan arah yang tepat, tapi eksekusi dan penyelesaianlah akhirnya yang mengukuhkan kesuksesan dan menciptakan dampak yang berkesan. Itu penjelasan sedikit dari recency effect ya. Berfokus pada penyelesaian yang kuat, akhir yang kuat,
memastikan bahwa upaya yang diinvestasikan sepanjang proses membuahkan hasil yang bermakna dan positif. Ya, Yosua, seperti Yosua. Dia juga ada kegagalan demi kegagalannya. Ya, gagal di kota Ai. Ya, gagal banyak kali ada kegagalannya. Demikian juga dengan Musa. Tapi yang menjadi akhir daripada perjalanan kehidupan mereka itulah yang menentukan. Dengan kata lain ya, adakah kita yang di akhir kehidupan kita itu adalah satu kehidupan yang mengarah kepada Tuhan. Mengarah kepada Tuhan ya. Itulah sebabnya Matius 24 ayat 13 katakan apa? Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan, yang tetap setia sampai kepada kesudahannya akan selamat. Bukan yang orang yang memulai itu tidak, ya, tetapi yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian juga Wahyu 2 ayat 10 katakan. Wahyu 2 ayat 10 katakan, hendaklah engkau, bagian akhir daripada ayat 10 ini ya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita yang sudah memulaikan perjalanan iman yang baik, ya, kita akan menghadapi begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita. Kita akan jatuh bangun. Tapi biarlah dengan kemauan dan kekuatan yang surga berikan, kita tetap terus bertahan. Tetap terus berpegang kepada Tuhan. Pada saat kita jatuh pun kita minta tolong Tuhan angkat kita kembali. Ya, supaya kita dapat bukan hanya starting with faith, but faithful until death. Bukan hanya mulai dengan iman, tapi mengakhiri kehidupan kita dengan kesetiaan kepada Tuhan. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Untuk dapat kita renungkan di akhir tahun 2025 ini. Dan pada saat kita masuk tahun 2026, kita mulaikan lagi dengan hal yang kuat, yang baik. Dan terus kita akan selalu di setiap hari memilih untuk mengikut Tuhan. Dan kita akan mengakhiri perjalanan iman kita dengan baik dan menerima mahkota kehidupan. Inilah doa dan pengharapan yang saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, saat ini kita akan mengakhiri dengan doa. Mari kita bersatu dengan dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami dapat mengakhiri pelajaran terakhir dari pelajaran sekolah Sabat. Sebelum besok kami akan mempelajari kesimpulan, tapi saat ini kami telah mengakhiri pelajaran-pelajaran ini Tuhan. Kami bersyukur kami dapat mempelajari kitab Yosua sepanjang beberapa bulan terakhir ini. Dan kiranya Tuhan, ini mengajak kami semua untuk tetap bertahan, tetap setia sampai kepada akhirnya. Bawalah kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami yang seringkali jatuh bangun, untuk tetap kuat, tetap setia dalam Engkau. Hamba berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala, juga berdoa bersama-sama dengan hamba pada saat ini. Lihatlah keadaan kami semua Tuhan. Kau mengetahui pergumulan-pergumulan kami, sehubungan dengan anak-anak kami yang mungkin tidak lagi seperti pada saat mereka menerima iman pada mulanya. Bawalah mereka kembali Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengetuk pintu hati anak-anak kami, anggota keluarga kami, agar mereka dapat kembali kepadamu. Dan biarlah Tuhan, dalam perjalanan iman kami juga terus-menerus melihat kebesaran, ya, dapat melihat bagaimana janji-janji-Mu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kami, dari segi kesehatan dan lain-lain sebagainya yang Kau pandang baik untuk kami. Biarlah itu terjadi, supaya nama-Mu akan selalu kami puja dan puji Tuhan. Berdoa juga bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisda. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Lina Mahoni Tampu Bolon, bagi Lina dan Ed. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai Lina dan Ed dalam kehidupan mereka. Berdoa juga bagi Anthony De Stefano dan Weni De Stefano Roring. Keluarga ini Tuhan akan terus menyertai mereka. Bawalah mereka Tuhan tetap kuat dalam pelayanan mereka di Jemaat Fisda. Dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti dari surga kepada Weni dan Anthony. Berkati juga Evi, keluarga Marero Tumanung, bagi Angel Louis dan juga Evi Marero Tumanung, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Keluarga mereka yang ada di Cuba, yang ada di Indonesia, dan di mana saja, biarlah Tuhan akan terus menyertai mereka. Berdoa juga terus bagi keluarga daripada saudari Evi Naibaho Ferreira. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai saudari Evi, saudara Jose, dan juga Cika, putri mereka. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti dari surga pada mereka. Berkati juga keluarga-keluarga lainnya seperti keluarga Elisa Siregar dan Inet Sunda yang selalu memfasilitasi acara kami
untuk dapat mengatur sehingga acara ini dapat disiarkan. Tuhan berkatilah Dede dan Ine dalam kehidupan mereka. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan demi kekuatan yang pasti dari surga. Pada keluarga besar Siregar, keluarga besar Sunda yang ada di Indonesia, Tuhan, biarlah penyertaan surga akan terus menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak lagi mungkin nama umat-umatmu Jemaat Fisdak yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi biarlah Engkau menyertai kami semua. Bawalah kami untuk tetap setia hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang telah hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Baik saudara sekalian, terima kasih. Sampai bertemu kembali di minggu depan ya. Waktu yang sama, Tuhan memberkati kita semua.